Saya tanya Pak Habibie, ya toh, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya? Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Gitu. Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock ya, kaget, karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostrat ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. Saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie. Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudeta itu tidak benar. Kemudian Anda atau di dalam buku itu bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Atau Ada urian seperti itu. Iya. Dan saya sudah coba mohon waktu ke beliau. Saya coba melalui mediator. Tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga ya Iya, menarik. kecewa juga. Kecewa. Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka. Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Ya, dan saya kira pantas kalau ada dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat, kan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi toh Pak Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya, dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Ya, saya akan katakan, Pak Habibie, saya tidak berbicara seperti itu kan, Pak. Ya, kalau dalam disiplin ilmu kita memuat sesuatu dengan tanda kutip, berarti kan harus benar seperti itu. Ya. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung Iya. kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Iya, harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi, kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar? Iya. Ada saksi lainnya Anda bisa... Dalam hukum kan the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak Silakan terjadi. buktikan begitu. Buktikan. Ya? Pernah satu saat di Asia Week Anda mengatakan Pak Habibie berjanji jika dia jadi presiden maka Anda akan diangkat menjadi Panglima TNI dengan 4 bintang di pundak. Apa betul begitu? Sering beliau bicara seperti itu. Sering. Ya. Tapi saya anggap itu masalah masalah biasa itu ya. Dalam hubungan antara katakanlah dua individu, yang satu lebih senior, yang satu saling menghormati, saling mengagumi, saya kira itu kan masalah yang dalam konteks tidak, apa waktu itu Pak Habibie mengatakan atau sering mengatakan bahwa oke, nanti Anda akan jadi Panglima TNI, Anda akan bintang 4. Kira-kira dalam konteks apa kok dia mengucapkan itu? ya sering aja dalam pembicaraan-pembicaraan. Karena kekagumannya pada Anda mungkin. Saya ya? tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya mungkin saya yang naif ya.
gitu. Ya mungkin Tapi ini kan sudah sekian tahun yang lalu. sekian tahun lalu. Tapi toh akhirnya ketika menyusun kabinet, anggota kabinet, ternyata yang ditunjuk menjadi Panglima TNI adalah Pak Wiranto. Ya. Anda kecewa, marah? Saya kira tidak ya. Dalam budaya militer ya kita sangat menghormati keputusan atasan. Dan memang itu hak prerogatif seorang presiden memilih. Itu kan sistem kita, undang-undang dasar kita. Jadi saya kira tidak ada itu rasa marah, rasa kecewa itu. Dan tolong ya saya ingin ingatkan ya, kalau tidak salah tanggal 15 pagi, mungkin Bung 15 Mei 15 Mei pagi, mungkin Bung Andi sudah jadi wartawan pada Saya saat jurnalis, itu. ya. Kan saya diwawancara pagi-pagi. RCTI Iya. semua kan. Saya di RCTI ya kan? waktu itu. Di situ saya bikin statement kan. Ya. Anda Bahwa mendukung. ABRI, waktu itu ABRI tidak pecah. solid di bawah kepimpinan Jenderal TNI Wiranto. Jadi itu harusnya clear ya, tidak ada Saya orang tegaskan boleh di situ mempertanyakan kita. lagi ya. Iya. Kalau kemudian yang menarik adalah ketika Pak Habibie menyusun kabinet itu, Iya. sebelum ada pengumuman, Ya. Anda mengirim Maijen Kiflan ya, Ya. untuk kemudian membawa surat dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Ya. yang meminta agar Pak Habibie mengangkat Pak Subagio waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Iya. untuk menjadi Panglima TNI. Ya. Apa betul? Ya, betul. Bagaimana Ya, ceritanya? jadi begini ya, saudara, itu coba kita melihat konteks Ya. Mei 98. Ya. Bangsa dan negara sedang mengalami suatu krisis yang luar biasa. Ekonomi kita hancur, rupiah kita hancur. Ini mulai dari September 97. Nah, ada pemerintahan baru. Presiden turun, wakil presiden naik. Berarti wakil presiden kosong, ya. Jabatan-jabatan akan kosong. Kita concern sebagai seorang pejuang, seorang warga negara, seorang pimpinan pada saat itu untuk mengurun rembuk, memberi saran. Boleh diterima, boleh tidak diterima. Nyatanya tidak diterima. Tetap kita laksanakan. Tidak ada Kenapa masalah. harus minta jasa dari Pak Nasution? Ini jenderal besar di Indonesia itu kan hanya 3. Pak Dirman sudah meninggal, Pak Harto baru lengser, ya toh. Kemudian Pak Nasution sebagai orang yang dihormati, kita berharap dapat memberi kesejukan, mempersatukan kondisi. Sebetulnya itu motivasinya. Tapi di dalam surat yang sama, Anda mengusulkan diri Anda, walaupun itu atas saran dari Kepala Staf Kostrad waktu itu ya, Pak Kiflan sendiri, untuk menjadikan Anda dari Pangkostrat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Apa dasar pemikirannya? Ya, sekali lagi ya, saya sudah jawab berkali-kali. Jadi sekali lagi sudah menjadi semacam tradisi bahwa setelah Kasat yang paling senior itu sebetulnya Pangkostrat. Karena memimpin pasukan tempur yang paling banyak. Besar. Ya, itu sudah waktu ini konvensi ya, sudah semacam konvensi. Waktu Ahmad Yani gugur ya tahun 65, kan demikian juga Pangkostrat yang menggantikan ya. Ini adalah konvensi. Kemudian kembali ke tadi, kita concern bagaimana bisa menjaga transisi ini ya di saat yang sangat sulit. Dan sekarang baru keluar buku-buku bagaimana kekuatan-kekuatan dunia ikut bermain di transisi tersebut ya. Jadi concern saya seperti itu. Jadi kembali lagi bukan haus kekuasaan, memberi saran bahwa saya waktu itu menyetujui usul-usul itu karena saya merasa bahwa saya dapat berbuat banyak untuk menenteramkan dan mengembalikan keamanan. Nah, kalau di dalam bukunya Pak Habibie mengatakan bahwa dia yang meminta Pak Wiranto mencopot Anda sebagai Pangkostrat. Tapi ketika kita dulu membaca buku biografi dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Anda, di situ disebutkan oleh
buku itu bahwa yang meminta Anda dicopot sebagai Pangkostrat adalah Pak Harto. Mana yang benar ini? Jadi waktu saya jumpa Pak Habibie, Iya. saya tanya Pak Habibie, ya toh, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya? Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock. Saya shock. Waktu itu Anda shock. Saya shock. Ya. Apa yang ada di hati dan isi pikiran Anda waktu itu ketika mendengar bahwa ternyata yang minta adalah mertua Anda sendiri? Anda shock ya, kaget karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostrat ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat Ya, itu? mungkin tadi ya, kalau kita lihat kondisi itu kan saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun kan saya lebih Tenang. lebih menerima dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang itu kan waktu itu kan pengakuannya Pak Habibie kepada saya. Iya. Nah kebetulan waktu tahun 2004, waktu awal 2004 saya mau maju konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie di Jerman, ya, di Kakerbeek, di Iya. satu jam di luar Hamburg. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Oh, jadi di sini inkonsistensi dari Pak Habibie. Jadi waktu itu disebutkan bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Ya. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan Pak Harto meminta kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie dalam cerita itu. Kira-kira bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok mungkin itu, mungkin Bung Andi bacanya ya apa persis waktu timingnya mungkin ya di buku itu. Iya. Jadi yang jelas. Tapi yang menyampaikan Pak Iya, Habibie ya. iya. Jadi dalam hal itu waktu pertemuan tanggal hari Jumat 22 Mei itu, Iya. beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Ya, Harto Pak yang Harto minta yang ya. minta. Tapi waktu di Hamburg beliau mengatakan Negara superpower yang superpower minta. ya. Begitu. Tanpa menyebutkan negara superpower itu siapa. Tidak. Dalam buku Pak Sumitro itu juga disebutkan bahwa Pak Harto punya prasangka buruk terhadap Anda dan Pak Habibie karena dua-dua dianggap berkolusi untuk mendongkel Pak Harto, ibaratnya putra mahkota, karena Anda diibaratkan putra mahkota waktu itu yang dalam cerita-cerita kerajaan akan mendongkel sang raja. Kira-kira begitu, apa betul sebenarnya kesimpulan semacam itu? Saya sendiri kan tidak bisa menduga apa di pikirannya apa ya tokoh-tokoh tua itu ya. Jadi saya waktu itu bekerja, mengabdi, berbuat yang terbaik untuk negara gitu, dan didorong oleh rasa itu tadi, rasa patriotisme. Jadi saya tidak begitu tahu ya kalau ada dugaan kolusi. Saya tidak merasa berkolusi. Yang memilih Pak Habibie kan Pak Harto sendiri sebagai wakil presiden. Iya. Beliau yang besarkan 25 tahun. Jadi Pak Habibie adalah orangnya Pak Harto. Itu pengertian saya. Jadi kalau saya baik sama Pak Habibie kan tentunya saya tidak baik sama Pak Harto. Ini dua orang yang saya hormati. Ya. Di dalam buku itu juga disebutkan bahwa ada kemungkinan Pak Harto marah pada Anda gara-gara Anda terlalu dekat atau bergaul atau berhubungan dengan tokoh-tokoh reformasi yang notabene adalah mereka yang ingin mendongkel Pak Harto. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam konteks cerita ini? Saya waktu itu berusaha untuk menjalin dialog dengan semua unsur, ya. Dan saya berusaha untuk supaya kalaupun ada dorongan reformasi itu berjalan dengan konstitusional, dengan damai, ya, dan dengan sesedikit mungkin menimbulkan goncangan-goncangan kepada bangsa. Jadi itu motivasi saya, dan saya melihat bahwa
diskursus ataupun dialog kan baik. Bisa ditangkap salah sama Pak Harto bahwa ini kok ada orang mau mendongkel saya, kok menantu saya malah berada di sana. Pikiran saya kan bagaimanapun Pak Harto sudah punya jasa yang besar kepada negara. 30 tahun. Apa ya? Saya menginginkan suatu soft landing untuk beliau sebetulnya. Ya, Anda sebagai intelektual kelihatannya tertib dalam hal ini ya. Dan satu pertanyaan penting adalah, menurut Anda, Pak Harto atau keluarga Cendana merasa dikhianati oleh Anda itu karena faktor kedekatan tadi dengan tokoh-tokoh reformasi, atau karena faktor ada prasangka buruk tadi bahwa Anda hendak mendongkel sang raja, bahwa Anda adalah seorang putra mahkota? Mana yang paling mendekati kebenaran? Apakah Pak Harto atau keluarga Cendana itu merasa mulai terganggu karena Anda lebih dekat, atau bukan lebih dekat, Anda membuka hubungan dengan tokoh-tokoh reformasi dan Anda sudah jelaskan mengapa tadi, atau karena itu tadi ada prasangka buruk bahwa Anda dan Pak Habibie sedang berkolusi untuk mendongkel Pak Harto? Saya kok kira seharusnya tidak dua-duanya ya. Kan saya juga sudah saya jelaskan, Pak Habibie ini dibesarkan oleh Pak Harto. 25 tahun menterinya Pak Harto. Jadi tidak ada alasan untuk curiga. Segala-galanya kan kepercayaan Pak Harto sepenuhnya di bidang teknologi iptek kepada Pak Habibie. Bahkan Pak Harto memilih Pak Habibie sebagai wakil presiden, kan berarti orang yang dibesarkan. Sangat dipercaya. Pak Habibie sendiri mengatakan kan Pak Harto gurunya beliau. Dulu kan Belanda mengejek kita. Kamu orang bikin peniti saja tidak bisa, kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah, ini mengobarkan nasionalisme saya. Waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika, ya. Waktu tahun 64, ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang kita bisa bikin pesawat terbang. Kita negara terhormat. Kita sejajar dengan negara-negara maju, ya. Ya, Pak Prabowo. Dalam hubungan dengan Pak Harto ada satu misteri yang mungkin harus Anda jawab, yaitu ketika Anda tahu bahwa Pak Harto yang meminta Anda dicopot, Anda mengirim surat kepada Pak Harto. Dan kemudian Pak Harto setelah keluarga Cendana merasa bahwa surat itu tidak pantas. Sebenarnya apa isi surat itu? Saya kok tidak merasa kirim surat pada saat itu. Oh, ini saya kutip dari biografi dari Pak Mitro, ayah Anda. Ya, saya kira begini ya, Pak Mitro itu kan mungkin ya. Pak Mitro itu ayah Anda loh. Ya, enggak, justru itu. Pak Mitro itu sangat cinta sama putranya. Iya. Dan karena itu dia mungkin tidak rela apa yang dilakukan terhadap saya kan. Jadi dia merasa harus membela saya dan sebagainya. Jadi Anda merasa ini dan waktu itu kan overprotect? saya kan sempat meninggalkan tanah air. Saya sekitar 13-14 bulan saya di Yordan ya. Jadi saya mungkin beliau mendapat informasi dari beberapa lain ya, tapi itu mungkin. Tapi Anda masalah. sendiri Dan tidak beliau ya ingat, beliau tuh waktu itu sudah umur 80-an tahun ya. Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ini bukan berarti nyindir Pak Habibie ya. Iya, saya tidak menyindir, tapi itulah. Baik, artinya dari Faktanya Anda begitu. sendiri Anda tidak pernah merasa mengirim surat. Kenapa saya mengirim surat? Orang saya, ya kan? Merasa Saya ingin datang. membela diri atas tudingan bahwa Anda merencanakan sebuah katakanlah kudeta, itu omong kosong lah itu ya. Baik, yang menarik Iya. memang waktu Anda bilang toh Anda kemudian meninggalkan Indonesia pergi. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika Anda pamit pada Pak Wiranto, siap Jenderal, saya mau berangkat, mau pergi. Terus Pak Wiranto bilang, ya berangkat, daripada nanti ada mahkamah militer. Begitu dalam kasus Trisakti. Tidak pernah beliau bicara Tidak pernah ada. seperti itu. Baik, dalam bukunya berjudul Bersaksi di Tengah Badai, Pak Wiranto
pernah menuliskan bahwa dia pernah menegur keras Anda di Cendana karena Anda mengadu ke Pak Harto ya adanya upaya-upaya dari Pak Wiranto untuk membangkang. Tapi saya tidak akan masuk ke wilayah itu lagi. Saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Wiranto akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini baik, begitu ya. Jadi setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian saya berusaha selalu berpikir jernih dan selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan saya merasa kalaupun ada masalah ketidakcocokan, ya tadi saya katakan ya, chemistry yang tidak cocok atau apa ya, itu saya kira wajar, lazim dalam setiap organisasi, ya. Dalam setiap kelompok manusia itu pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Jadi tidak ada dendam. Saya kira dendam itu tidak ada gunanya itu. Kalau saya ya, merasa mungkin karena sudah umur 55 tahun sekarang. Kata ya saya berusaha, saya merasa ya apa sih dalam arti pangkat dan jabatan ya, menghabiskan energi terlalu banyak membicarakan tentang dia masa begini lalu. dia ya. Ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah. Ini yang ngomong ketua HKTI. Iya. Iya benar. Iya kan, rakyat kita susah. Ya. Cari pekerjaan susah. Guru-guru tanya gajinya mereka bagaimana, ya. Wajahnya aja udah kelihatan susah. Ini kita, saya anggap serius, ya. Saya anggap serius, bukan. Jadi kalau saya pelajari, negara-negara yang ekonominya maju itu membutuhkan waktu yang lama, waktu aman dan sejuk yang lama Untuk membangun. supaya ekonomi jalan. Tidak mungkin orang dagang, orang jualan kalau dia dirampok. Tidak mungkin orang berangkat ke pasar kalau di jalan dia akan dibunuh atau tokonya dibakar. Betul, mungkin Ya. dasar dari idealisme inilah yang membuat Anda kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun lalu. Nah, yang menarik adalah dalam acara makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi di rumahnya beberapa waktu yang lalu, Pak Habibie mengatakan Pak Prabowo itu pernah datang ke Jerman menemui saya untuk meminta maaf atas peristiwa Mei 1998. Apa betul begitu? Sekali lagi, dengan segala hormat, saya tidak datang untuk minta maaf. Dan saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak merasa bersalah. Jadi Anda mengunjungi dalam konteks apa? Dalam konteks sowan kepada seorang yang dituakan. Nah, di dalam pembicaraan Jadi itu lagi ya, kadang-kadang. Iya. Di dalam pembicaraan itu, Pak Habibie mengatakan Anda meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dia melarang. Oh, Apa betul? tidak. Saya mengatakan bahwa saya dicalonkan dan akan maju dalam konvensi Golkar. Baru dalam tahap ikut dalam konvensi Golkar. Konvensi, ya. Iya. Itu mungkin anunya kronologisnya. Iya. Pak Habibie melarang karena dia menganggap belum waktunya. Pencitraan Anda belum cukup bagus, dukungan belum cukup kuat, karena itu dibilang belum waktunya. Apa betul? Tidak eksplisit seperti itu, tapi memang saya tangkap bahwa beliau tidak mendukung saya maju. Baik. Benar itu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibie? Terlebih lagi tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak. Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih. langsung. Tidak, saya tidak mau dendam. Ya. Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya. Dan saya kira semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan ya. Masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah. Karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan A, B, C, D. Yang saya merasa tidak. Saya seperti tadi juga. Saya di Hamburg tidak merasa minta maaf. Benar-benar ini bulan suci Ramadan, demi Allah saya tidak pernah minta maaf. Karena saya tidak merasa bersalah. Saya datang sowan. Ya, jadi adik kita saya tidak ada dendam sama sekali. Saya tidak pernah merasa presiden macam apa Anda.
orang-orang yang saya hormati kok. Ya, beliau sering mengatakan, Prabowo saya punya 2 anak, Ilham dan Tarik. Anda anak saya ketiga. Demikian dekatnya saya sama beliau. Tapi waktu itu kan Anda masih muda, 47 tahun dengan power yang luar biasa, kan bisa khilaf. Masih muda. Tidaklah, masa kepada orang yang kita hormati kita akan bentak seperti itu, Bung Andi. Itu namanya kurang ajar, ya toh? Ya toh? Baik, pertanyaan berikutnya siapa tadi? Ya, silakan. Selamat malam, saya Daniel Amsyah. Saya mau bertanya Pak, dengan terbitnya buku Detik-Detik yang Menentukan ini, setelah itu apakah Pak Prabowo masih mempunyai ambisi untuk menjadi presiden? Masih ingin menjadi presiden? Ya. Tadi saya katakan ya, saya sudah berkecimpung, saya Masih berusaha. muda loh, ingat loh, ini masih 55 tahun, jangan lupa itu. Saya merasa kok kurang pandai ya. yang naif saya, jadi bukan. Jadi saya kira banyak lain yang lebih pantas. Jadi perlu saya tegaskan, 2009 seorang Prabowo Subianto tidak akan mencalonkan diri lagi atau ikut dalam pencalonan sebagai presiden Republik Indonesia. Begini ya, saya dididik sebagai militer ya. Jadi pendidikan saya militer, latar belakang militer. Kita dididik untuk selalu objektif dan rasional ya. Kita kan harus hitung. Istilahnya kita juga harus lihat potongan kita ya, cocok nggak ya, kayaknya. Cocok, ternyata cocok. Kayaknya nggak pantas gitu, benar nggak? Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi dan nanti 2009 saya umurnya 58 tahun, 59. Saya kira harus ada pemimpin. Kalau SBY berhasil, saya kira SBY akan maju lagi ya. Incumbent selalu akan kuat dan ya sekarang di tangan beliau lah. Kalau beliau berbuat banyak sekarang untuk mengatasi kondisi ekonomi, saya kira rakyat juga akan beri kesempatan beliau lanjut. Baik Pak Prabowo, terima kasih banyak. Terima Tapi kasih. di ujung ini saya ingin kasih kesempatan Anda untuk, ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibie. Kira-kira endingnya macam apa yang Anda inginkan? Sebetulnya ya, budaya kita ya, budaya yang apa ya, budaya yang mengutamakan kekeluargaan, musyawarah. Ya. Saya menginginkan bahwa saya diterima beliau dan kita menyelesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Dan saya kira setiap penulisan kan secara ilmiah bisa saja ada sesuatu yang tidak akurat atau sesuatu yang mungkin beliau merasa seperti itu tapi tidak bisa dibuktikan. Saya merasa tidak cocok. Jadi harus ada mengalah kalau menurut saya dari semua pihak. Saya berharap itu sebetulnya. Anda sayang nggak sih sama Pak Habibie? Saya tetap hormat sama beliau. Ya. Sayang nggak? Ini kadang-kadang bingung saya. Baik, hormat itu mungkin tinggi sekali nilainya ya, yang memang perlu diluruskan dalam sejarah kita. Terima kasih.